Pemirsa, beredar video diduga menampilkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso yang membahas vonis Ferdy Sambo. Ya, dalam video itu Hakim Wahyu disebut menghubungi Kabar Reskrim Polri dan membocorkan akan memvonis mati Sambo. Dua video diduga menampilkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili kasus Ferdy Sambo, Wahyu Iman Santoso, beredar di media sosial. Dalam video ini dinarasikan Hakim Wahyu membocorkan vonis Ferdy Sambo kepada Kabar Reskrim Polri. Wahyu menyebut akan memvonis mati Ferdy Sambo. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Betul. Saya nggak butuh pengakuan. Itu kan bisa dinilai sendiri. Iya. Nah, saudara itu kan hanya saudara mau buat kayak gitu. Kemarin ini menurut saya sebenarnya udah gatal, tapi saya bilang. Dalam video ini ada pula seorang wanita yang tengah berbincang bersama pria diduga Hakim Wahyu. Keduanya juga membahas vonis Sambo. Menanggapi ini, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengaku belum memastikan kebenaran video. Sementara Hakim Wahyu enggan berkomentar. Pak Hakim, izin soal video TikTok yang menyatakan Bapak itu menyatakan vonis Sambo itu seumur hidup gimana, Pak? Adapun Komisi Yudisial menyebut sudah mendapatkan kedua video dan tengah menelusuri kebenaran isi video. Persidangan kasus pembunuhan Yosua dimulai sejak pertengahan Oktober 2022 dan masih berlangsung hingga kini. Sejumlah saksi telah dihadirkan dan fakta-fakta baru dibeberkan. Majelis Hakim juga sudah memeriksa langsung TKP rumah Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Kini publik menantikan putusan hakim yang seadil-adilnya terhadap kelima terdakwa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan juru bicara Komisi Yudisial, ada Miko Ginting. Selamat petang Pak Miko. Selamat petang. Ya, Pak Miko, bagaimana perkembangan penelusuran Komisi Yudisial terhadap video viral yang diduga merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, pertama tentu Komisi Yudisial sudah memperoleh dua cuplikan video ya. Jadi sekali lagi ini dua cuplikan video yang diunggah oleh akun pseudonym ya melalui platform TikTok gitu ya. Jadi kita sudah memperoleh, kita sudah telah secara internal dan sedang berlangsung begitu ya. Nah, tapi juga kita akan menelusuri lebih lanjut gitu ya mengenai validitas dan kebenaran dari video tersebut. Nah, salah satu caranya misalnya dengan melibatkan ahli yang kompeten dalam bidang telematika misalnya gitu ya, dan forensik digital misalnya untuk kemudian melihat kebenaran atau validitas dari video tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada tiga hal ya dari video ini. Pertama soal videonya sendiri, yaitu ada audio, ada visualnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada keterangan atau caption atau narasi yang dibubuhkan. Yang kalau kita lihat dari kalau basisnya adalah cuplikan video ini kan sebenarnya tidak berhubungan satu dengan yang lain ya. Narasinya tidak berhubungan dengan apa yang dibicarakan, apa konten dari video tersebut misalnya begitu ya. Nah, tapi tentu kita akan telusuri lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada soal suara pihak lain. Nah, pihak lain ini apakah memang suara tersebut berada dalam satu ruangan dengan rekaman video ini, atau ditambahkan berikutnya, atau bagaimana? Nah, ini kan tentu kita harus telusuri lebih lanjut gitu ya. Jadi saat ini Komisi Yudisial sedang melakukan penelusuran, baik secara internal maupun ke depan akan melibatkan ahli yang kompeten untuk melakukan forensik digital terhadap video ini. Pak Miko, apakah sudah menanyakan langsung begitu kepada Hakim Iman Santoso terkait dengan video ini? Ya, itu langkah yang paling terakhir yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam arti tentu kita harus menghormati juga ya kemandirian dan hakim ya dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Nah, kita tidak ingin juga kemudian diduga ya atau
dianggap mengintervensi jalannya persidangan. Nah, dan memang secara aturan ya kita juga harus sebisa mungkin menghindari ya kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Jadi kalaupun dibutuhkan, jadi sekali lagi sifatnya kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, baru kita kemudian bukan memanggil, bukan memeriksa ya, tapi memintai keterangan terlebih dahulu yang mengenai video ini dan konteksnya gitu ya terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi ini langkah-langkah yang paling terakhir yang dilakukan oleh Komisi Yudisial atau the last resort ya dari upaya Komisi Yudisial. Nah, sekarang kita sedang melakukan telaah secara internal, dan yang ke depan kita akan juga melibatkan ahli untuk menganalisis video ini secara forensik digital gitu. Ya, Pak Miko, apakah diperbolehkan seorang hakim membahas mengenai perkara yang sedang ditanganinya bersama dengan pihak lain? Nah, itu yang saya katakan, saya belum sampai pada kesimpulan itu gitu ya. Karena sekali lagi kita harus menelusuri kebenaran video tersebut, kemudian pembicaraannya dalam konteks apa, dan siapa saja dalam, kalaupun video tersebut benar misalnya ya, yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan, nah siapa yang kemudian dalam ruangan tersebut misalnya, itu kita akan telusuri lebih lanjut. Jadi sekali lagi saya tidak ingin kemudian menyimpulkan terlalu dini begitu sebelum hasil penelusuran ini dilakukan dan membuahkan hasil. Apakah nanti juga akan melibatkan Polri mungkin karena memang ada pihak lain begitu yang juga disebutkan dari institusi Polri dalam video ini? Ya, kalau pelibatan Polri sebenarnya lebih dalam konteks koordinasi ya. Karena ini kan cuplikan video, ya cuplikan video. Tadi saya katakan ini cuplikan video, berarti kan ada versi panjangnya ini kan. Jadi bukan hanya cuplikan ini saja gitu ya. Nah itu satu. Kedua, siapa yang mengunggah? Ini kan akun pseudonym di platform TikTok gitu ya. Nah ini juga kita perlu penelusuran lebih lanjut. Nah jadi kalaupun nanti akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, bukan karena ada pihak yang disebutkan dalam narasi sebenarnya ya, dalam narasi video tersebut, tapi lebih kepada upaya untuk menggali informasi lebih jauh gitu. Dan saya kira kepolisian kan punya kemampuan atau resources yang besar untuk melakukan penelusuran ya terkait dengan hal tersebut gitu. Baik, Pak Miko, di luar video viral ini, jika ada seorang hakim yang kemudian diketahui membicarakan perkara bersama pihak lain, apakah bisa dikenakan sanksi etik, Pak Miko? Misalnya membicarakan mengenai vonis yang akan dijatuhkan. Saya sudah mendapatkan pertanyaan ini berkali-kali, dan saya tetap pada statement saya bahwa saya tidak ingin mendahului penelusuran dan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial gitu ya. Baik di luar perkara ini, tapi saya kira konteksnya harus dilihat, kan ini berada dalam situasi beredarnya video ini ya. Jadi sekali lagi saya meminta publik untuk bersabar, melihat perkembangan telaah Komisi Yudisial. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita juga akan melibatkan ahli yang kompeten dalam bidang forensik digital untuk menguji dulu terlebih dahulu validitas dari video ini gitu kan. Apakah memang video ini video cuplikan ini ya dicuplik pada menit keberapa sampai ke menit keberapa, seberapa panjang videonya, diambil di mana, diunggah oleh siapa begitu ya, supaya kita dapatkan konteks yang lebih luas. Itu satu. Yang kedua, konteks yang lebih luas itu sebenarnya berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial. Tugas Komisi Yudisial itu kan paling tidak ada dua ya, yang terkait dengan relevan dengan pembicaraan kita sore hari ini. Satu, tugas pengawasan, yaitu ketika ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu satu. Tapi tidak hanya itu, tapi ada juga tugas Komisi Yudisial untuk mencegah perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim atau tugas advokasi hakim. Nah, ini kan kita akan seimbangkan gitu ya. Tugas merendahkan itu misalnya yang mencegah perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim itu misalnya agar hakim tidak diintimidasi, tidak diintervensi dan seterusnya. Nah, kedua hal ini kan perlu kita seimbangkan ya, dan kemudian ditelaah gitu ya berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan validitas video ini, mana tugas yang kemudian harus dijalankan oleh Komisi Yudisial gitu. Jadi sekali lagi saya kira ini masih terlalu dini untuk kemudian menyimpulkan ya apakah ada dugaan pelanggaran perbuatan perilaku dan kode etik dari hakim. Yang kedua, kita juga harus menguji dulu kebenaran dan validitas dari video ini. Pak Miko, Anda melihat bahwa video ini disebar kemudian dengan narasi yang disebutkan begitu dalam video ini sebagai bentuk intimidasi dan juga intervensi kepada hakim untuk mempengaruhi putusan, begitu? Nah, itu yang harus kita lihat konteksnya kan. Itu harus kita lihat konteksnya. Jadi oleh karena itu, Komisi Yudisial
tidak ingin kemudian menyampaikan terlebih dahulu, misalnya ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim, atau ini berkaitan dengan intervensi atau intimidasi. Nah, kita harus lihat dulu barangnya. Barangnya adalah video. Video itu dicuplik, dipenggal-penggal begitu ya, kemudian diupload ke platform TikTok oleh akun pseudonym yang kita juga tidak tahu siapa di belakangnya. Kapan diunggahnya, dengan motif apa. Nah, konteks inilah yang kemudian harus ditelusuri. Dan itu tentu membutuhkan waktu dan pihak-pihak yang akan dilibatkan, termasuk salah satunya ahli gitu ya. Jadi saya kira itu yang akan kita lakukan. Nah, di sisi yang lain kita juga harus menjaga kemandirian hakim. Proses persidangan akan terus berjalan sebagaimana mestinya, apalagi ini sudah di tahap-tahap akhir ya, kemudian masuk dengan agenda tuntutan, pembelaan dan kemudian vonis hakim gitu. Jadi saya kira saya juga mengajak semua kita untuk menahan diri agar menjaga kemandirian hakim dan peradilan ini gitu, karena itu alas untuk hakim memutus perkara ini berdasarkan fakta, hukum dan keadilan. Baik, Pak Miko, terakhir singkat saja, apakah seorang hakim diperbolehkan membocorkan isi vonis atau putusan yang akan diketoknya di persidangan nanti? Kita tunggu hasil penelusuran Komisi Yudisial. Baik. Kita tunggu nanti hasil penelusurannya dari Komisi Yudisial. Terima kasih Pak Miko sudah bergabung bersama kami di AINUS. Terima kasih.